Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast Suara Barisan Soekarnois episode 7. Kali ini kita mengangkat tema media punya penguasa menjelang pemilu 2024. Keberpihakan media, artinya media yang independen dan netral tadi itu lagi-lagi itu saya sangat sulit membayangkan. Kenapa? Karena setiap calon, apalagi calon presiden dan wakil presiden kita hari ini, itu di belakangnya ada orang-orang yang misalnya pemilik media, mantan pimpinan redaksi. Ini yang menjadi masalah media, harus memiliki pendanaan mandiri agar berita-berita yang disajikan benar-benar loyalitas terhadap negara dan memiliki semangat. Makanya kalau kita bicara apakah ada kepentingan oligarki dan sebagainya, itu publik bisa menilai sendiri. Karena ketika hanya mengandalkan dari pemerintah atau dari perusahaan swasta, inilah menjadi ketakutan kita semua bahwa media mudah dibredel. Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast Suara Barisan Soekarnois episode 7. Kali ini kita mengangkat tema media punya penguasa menjelang pemilu 2024. Hari ini saya bersama dua orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bang Alfariji. Beliau ini seorang jurnalis dari Provinsi Lampung. Ya Bang, selamat sore Bang. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, dan sebelah kiri saya ini ada Bang Rizky Oktara Putra. Beliau dari Forum Komunikasi Milenial Lampung. Selamat sore Bang. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Oke, Bang Alfariji dan juga Bang Rizky, sore ini kita mungkin akan berbicara tentang pers, tentang media, seputar media, bagaimana sih pengaruh media menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Sangat berpengaruh. Oke, nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk Bang Alfariji dan juga Bang Rizky. Mohon dijawab dengan statement-statement menurut sudut pandang jurnalis dan juga Forum Komunikasi Milenial Lampung. Seperti itu. Oke, Bang Alfa dan juga Bang Rizky, sejauh ini pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi, sosialisasi mengenai proses dan ketentuan pemilu, seperti kinerja peserta pemilih, lalu serta hak dan juga kewajibannya pemilih. Melalui peran tersebut, pers ikut aktif melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya, sejauh mana sih dan bagaimana kerja pers menyajikan pendidikan politik kepada masyarakat? Oke. Sebelum saya jawab ke poin utamanya, perlu diketahui dulu bahwa pers bukan seorang pendidik. Pers tugas utamanya adalah mencari, mengolah berita, mencari data, mencari fakta, check and recheck, mencari narasumber, dan melakukan pengolahan terhadap tanggapan atau komentar dari narasumber. Oke. Baik visual maupun dalam tulisan ya. Jadi fungsi atau tugas dan tanggung jawab pers itu yang utama bukan sebagai pendidik. Tapi tulisan pers Ya. itu bisa menjadi sebuah dasar bagi pendidikan. Misalnya ada isu sara, hoax. Pers harus menuliskan ya isu hoax itu, bahwa isu ini nggak benar. Oke. Misalnya itu. Terus tulisan pers itu harus berdasarkan data dan fakta. Kalau itu dari Instagram juga disebutkan itu kapan terbitnya. Misalnya berita hoaxnya, misal calon presiden nomor urut 4 Iya. diintai KPK. Nah itu pers harus benar-benar melihat, misalnya di akun Twitter Aji gitu misalnya harus melihat itu kapan dipostingnya dan foto dia dapat dari mana. Misalkan ada fotonya calon nomor 4
pakai gambar KPK itu harus dianalisa juga. Iya. Kewajiban pers untuk membawa foto itu apakah benar atau tidak ke pakar telematika. Kalau di Indonesia ada dulu Roy Suryo yang beberapa kali dia membuka kasus telematika yang hoax atau enggak ya. Nah, selain itu, pers supaya tulisannya bisa menjadi dasar pendidikan, pers harus membawa postingan itu untuk ditanggapi oleh pihak yang dirugikan. Oke. Jadi pers nggak boleh, misalnya ada postingan dari Aji mengatakan capres nomor 4 ditangkap KPK. Pers nggak mentah-mentah langsung nulis itu, oh didapat dari ini. Itu bukan pers namanya. Nah itulah kunci dasar pendidikan dari tulisan seorang pers. Menurut saya itu. Terus kalau saya pribadi nih lebih suka dari isu pemilu ini, Ya. supaya tulisan-tulisannya menjadi sebuah pendidikan bagi masyarakat itu, saya pribadi sebagai pers harus mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan publik. Karena kan pers itu berfungsi tulisan yang bisa dianggap berita itu adalah tulisan yang memiliki nilai-nilai kepentingan untuk negara, karena negara terdiri dari pemerintahan, yudikatif, legislatif, dan masyarakat. Nah, pers harus ada, berita yang disajikan pers itu harus ada nilai-nilai itu. Nah, kalau saya pribadi saat ini lebih suka mengangkat isu lingkungan untuk menjadi bahan dasar pendidikan. Nah, bagaimana seorang guru ketika membaca tulisan saya, dia bisa mengajarkan murid-muridnya atau dosen ketika membaca tulisan-tulisan saya, dia bisa membawa isu itu ke dalam pendidikannya. Jadi pers nggak punya peran pendidikan, dia hanya menulis sebagai dasar pendidikan. Oke, kita tahan dulu Bang Alpa. Kalau kita tadi bahas tentang pers sebenarnya jadi sarana pendidik buat masyarakat atau enggak sih? Sudah dijawab. Nah, kali ini saya mau bertanya dengan Bang Rizky dari Forum Komunikasi Milenial Lampung. Nah, ini pertanyaannya. Biasanya informasi melalui pers itu terhadap pelaksanaan pemilu itu bisa berupa dengan kualitas calon dan lain sebagainya. Itu adalah sarana bagi sarana bagi publik untuk melakukan fit and proper test. Nah, ini biasanya masyarakat bisa menilai bagaimana pemimpinnya lewat dari pers atau dari media. Nah, hal ini bisa dilakukan jika pers melaporkan berita secara benar dan profesional. Bagaimana peran pers dalam proses pemilu yang telah berlangsung sejauh ini menurut Bang Rizky? Pertama, sejauh ini yang kita ketahui secara bersama, kalau ditanya perannya sangat penting ya, sangat penting. Benar tadi kata abangnya bahwa pertama memang pers bukan pendidik, tapi informasi yang disediakan oleh rekan-rekan pers itu sangat mempengaruhi pemilih. Tadi juga masuk dalam pertanyaan. Tapi dalam sejauh ini apa yang terjadi pada masyarakat terkait soal pilpres ini adalah soal informasi hoax yang masih banyak sekali ya beredar. Nah, itu sangat mempengaruhi pemilih gitu. Nah, kalau kita terus-terusan misalnya terus-terusan melihat kualitas pers hari ini di Indonesia misalnya, terus-terusan seperti ini sangat membahayakan dalam kita bernegara dan berbangsa. Dan kalau terus-menerus menyebarkan berita-berita hoax misalnya kayak tadi itu misalnya ada satu contoh misalnya salah satu calon misalnya diintai KPK dan sebagainya, itu kan sangat membahayakan kan gitu. Berarti sejauh ini peran pers untuk fit and proper tes sangat diperlukan. Oh ya. Sangat diperlukan. Ya karena sumber informasi yang bisa didapat oleh masyarakat ya dari pers, walaupun sekarang hari ini media sosial, semua orang bisa menjadi pers kan, semua orang bisa menjadi wartawan, bisa mewartakan satu peristiwa dan sebagainya. Tapi
punya kualitas kan, punya mutu. Apalagi kalau misalnya kita, oh ini persnya dari sumber ini gitu. Nah ini akan menjadi satu apa? Ya sumber yang bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Nah ya begitu kurang lebih. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang fit and proper test untuk calon melalui pers, dan juga kita udah bahas tentang bagaimana sih peran pers untuk sarana pendidikan bagi masyarakat. Ada tambahan Bang Alfa untuk statement dari Bang Rizky? Mungkin saya ingin menambahkan bahwa saya meyakini bahwa wartawan, saya masih yakin kalau berita hoax itu bukan wartawan yang buat, tapi buzzer dan pendukung fanatik dari ini ya, dari para pendukung di pemilu. Kalau pers saya yakin nggak akan buat berita hoax, tapi memang di pengalaman ada pers yang hanya copy paste tanpa check and recheck. Nah, bahayanya kalau kawannya bercandaan buat berita terus di copy paste, ini yang bisa membahayakan bahwa itu menjadi berita bohong kan. Oke. Terus juga saya mau menanggapi bahwa semua orang bisa menjadi pers saat ini. Ya. Memang semua orang bisa, belum semua orang bisa menjadi pers, tapi semua orang bisa mengikuti gaya pers dengan membuat podcast. Banyak latar belakang background dokter buat podcast dengan mengulik, dia udah bisa mengulik pertanyaan tapi sudah mengaku pers, padahal dia nggak ngaku sebagai pers ya, tapi ya sisi pandang menurut pers, orang lain itu sudah hebat, udah bisa sama dengan tokoh-tokoh jurnalistik, padahal di kontennya itu masih ada pelanggaran kode etik jurnalistik. Oke. Misalnya membawa anak kecil di dalam podcast itu kan ada beberapa kode undang-undang pers yang melarang itu. Nah, saya rasa itu aja jawaban saya. Oke, cukup menarik. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah tentang peran media. Tadi kan ada beberapa peran yang sudah kita bahas, 2 khususnya. Nah, ini adalah peran media. Menurut saya, saat ini pers itu mempunyai peran yang sangat strategis untuk menampilkan informasi seputar pemilu yang akan datang. Nah, bagaimana sih media dapat menampilkan hal-hal yang menarik kepada masyarakat seputar pemilu tersebut? Karena sejauh ini memang hanya condong untuk menampilkan informasi-informasi dari beberapa, mungkin ada yang kecondongan tertentu, mungkin seperti itu Bang Rizky dan Bang Alfa. Silahkan ditanggapi. Permasalahan hari ini, permasalahannya dari pertanyaannya sebenarnya. Karena hanya mengaitkan kata menarik. Yang namanya menarik itu belum tentu ada isi ya. Oke. Memang dalam nilai berita itu ada kategori yang menarik, itu juga udah bisa jadi berita. Dan bahkan bisa jadi headline berita yang cuman mengandalkan nilai menarik. Tapi kan untuk membuat konten berita itu ada unsur, harus, kalau menurut saya sih harus, kalau saya idealismenya ya, harus menarik dan juga memiliki nilai-nilai yang tadi kenegaraan yang berguna bagi masyarakat luas, berguna bagi pemerintahan. Misalnya kita mengangkat isu lingkungan. Nah, di mengangkat isu lingkungan itu baru bisa kita cantelin yang menarik-menariknya gitu. Tapi kalau memang pertanyaannya harus menarik, memang kalau menarik ya kita harus melihat dari perkembangan yang viral-viral saat ini. Nggak bisa disalahkan ketika ada pergerakan yang mengandalkan sisi menarik, misalnya dengan pilpres, dengan apa ya, dengan gerakan-gerakan aja, dengan mengandalkan gestur tubuh, tidak dengan pemikiran, mengandalkan suatu jargon-jargon yang keanak-anakan tanpa adanya pemikiran, itu ya sah-sah saja. Karena memang kalau pertanyaannya menarik ya itu kita menarik. melihat perkembangan saat ini, nggak bisa disalahkan. Tapi dari segi isi baru kita bisa perdebatkan lagi itu. Oke, berarti menarik tidak tentu berbobot lah ya. Ya. Oke, kalau Bang Rizky tanggapannya seperti apa Bang? Iya, itu yang hari ini sangat kering di dunia pers kita itu. Sangat kering, bukan berarti tidak ada. Sorry to say, Bang. Tapi maksud saya berapa kali kalau kita lihat tadi
sangat jarang kita disuguhkan informasi yang sangat sangat punya kualitas dan mutu yang tinggi bagaimana seharusnya kita memilih calon-calon pemimpin gitu. Kalau kita lihat informasi, salah satu calon presiden yang ini beritanya kan disukai kaum milenial karena gemoy misalnya yang ini, tapi nggak ada satu informasi bahwa calon ini punya gagasan A, calon ini punya gagasan B. Nah, gagasan-gagasan ini yang bisa mendistribusikan informasi selain tentu relawan-relawan gitu, selain tentu lewat kampanye adalah pers itu sendiri kan gitu, yang menyentuh pada lapisan masyarakat. Bagaimana pers mampu mendistribusikan informasi kepada masyarakat agar kita bisa melihat sejauh mana kualitas dan mutu calon pimpinan Republik ke depan kan begitu kurang lebih. Nah itu ya benar tadi, nggak hanya soal menarik tapi substansi dari berita itu ya itu sangat penting dan sangat prinsip gitu. Oke, kita tahan dulu sebentar. Kalau kita berbicara tentang milenial dan juga kita berbicara pers dan juga tadi kita sudah singgung sedikit tentang penyebaran berita hoax atau berita bohong. Ini pertanyaan saya kepada Bang Rizky dan juga Bang Alfa. Media sosial itu kan merupakan saluran informasi nih, balik lagi kita yang dekat dengan anak muda. Kita tadi bahas milenial. Bagaimana sih pemanfaatan dan edukasi politik bagi anak muda? Dan yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana media sosial tidak disalahgunakan untuk menyerang hoax dan provokatif? Yang pertama, itu tadi buat konten yang menarik. Karena gini, zaman sekarang ini orang udah capek dengan zaman sekarang berbeda dengan era sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Dengan era Orde Baru zaman sekarang kita sudah mendekati menjadi negara maju, sudah berkembang, sudah sekian lama. Jadi saat ini orang udah apa sih gagasan, apa sih politikus janji-janji terus. Udah capek dengan hal-hal yang terlalu serius. Jadi orang-orang tuh butuh hal-hal hiburan yang menarik. Contohnya yang simpel aja, saya pun sebagai pers itu bisa nontonin dan bisa mencari linknya kegokilan Menteri PUPR Bapak Basuki. Itu kan hal-hal yang menarik seperti itu yang kadang-kadang hiburan, karena orang-orang terutama di kota ya sudah jenuh dengan hal-hal yang serius, dengan kerjaan, beban kerjaan, dengan macet, dengan ini itu. Terus disuguhin lagi dengan pemilu, katanya pesta demokrasi. Tapi kok pesta demokrasi serius, tegang, nggak santai. Jadi ya eranya sudah berubah, bukan lagi era kemerdekaan. Kalau era kemerdekaan wajar dong, kita butuh semangat nasionalisme untuk mempertahankan tanah air kan. Kalau sekarang, ya orang sudah, itu udah masa lalu lah untuk Indonesia. Iya, tentang bagaimana media sosial tidak disalahgunakan untuk penyebaran hoax dan provokatif. Sebenarnya itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya kepolisian, ada yang divisi cybercrime dan ada undang-undang ITE. Nah itu ya seharusnya mereka yang mencegah dan menanggulangi, dan Dinas Kominfo juga harus bekerja untuk ya menseleksi konten-konten yang bersifat buzzer, yang bersifat yang menjelek-jelekan, yang bersifat membuat penyebaran berita bohong. Kalau ditangkal ya sulit, karena dalam kehidupan sosial pun kita bertetangga aja, kita nggak bisa menahan kan, untuk nggak ngunjing yang aneh-aneh, apalagi di media sosial yang gampang banget buat akun palsu, buat nama, jadi nggak bisa itu ditangkal. Itu mengalir apa adanya aja udah. Oke. Kalau Bang Rizky tanggapannya Bang? Iya. Sepakat sih saya soal saya melihat hoax itu dan bagaimana masyarakat bermain media sosial itu mungkin begini ya, bukan sesuatu yang harus hoax dan apa itu bukan sesuatu yang harus bagaimana kita menekan atau bagaimana kita gimana ya agar hoax itu nggak beredar, itu impossible, utopis sekali itu bisa terjadi. Tapi hari ini bagaimana masyarakat mampu meningkatkan daya menyaring informasi yang benar dan dan baik kan gitu. Dan mana yang
punya kebenaran kan gitu, informasi yang punya kebenaran. Nah itu yang harus ditingkatkan gitu. Sama seperti misalnya COVID, ketika virus terjadi itu bukan bagaimana kita menghilangkan virusnya, karena itu nggak mungkin bisa dihilangkan, tapi bagaimana ketahanan tubuh kita itu mampu menangkal virus. Begitupun hoax, bagaimana masyarakat punya ketahanan terhadap informasi-informasi yang bohong itu, yang tidak bermutu itu. Ya salah satunya pendidikan dan literasi kalau kita bicara itu gitu. Itu sih yang soal yang pertama tadi gimana? Bagaimana sih peran media sosial untuk kampanye politik untuk anak muda, untuk milenial? Ya hari ini hampir semua calon aja punya media sosial ya. Artinya bahkan ada dibanding-bandingkan ini capres calon ini punya followers berapa sehingga ya sangat penting lah, karena itu salah satu rujukan juga para pemilih melihat aktivitas calon-calon yang sebelumnya pada pemilu sebelumnya, ketika media sosial tidak hype sekarang, bukan menjadi satu komoditas misalnya, ya kita hanya mendapatkan informasi dari TV kan begitu kan, yeah. dari berita dan sebagainya. Tapi hari ini kita bisa lihat aktivitas tadi itu, kelucuan yang pada tahun-tahun sebelum pemilu atau 10 tahun, 15 tahun ke belakang itu yang nggak bisa kita konsumsi gitu, tapi hari ini mampu kita konsumsi karena media sosial, dan itu merubah perspektif kita terhadap sesuatu, dan sangat penting gitu kalau pertanyaannya itu. Oke, kalau menurut Bang Rizky nih, penilaian Bang Rizky sendiri untuk sisi KPU dan juga Bawaslu nih dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, itu sudah sejauh mana menurut Bang Rizky? Kalau sejauh mananya, kalau kita bicara idealnya tentu harusnya kita menuju ke sana kan gitu. Tapi kalau kita nilai kinerjanya seperti apa dan sebagainya, nah ini yang kita cukup takut juga, karena KPU dan Bawaslu ini kan kunci sebenarnya, penyelenggara kan. Nah, bagaimana informasi dan sebagainya itu bisa diterima oleh masyarakat, termasuk tadi pendidikan politik. Nah, ini yang kita tidak lihat dari kerja dua lembaga tersebut itu gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak muda hari ini melihat kontestasi demokrasi dan sebagainya ini, mungkin bisa dilakukan survei yang ilmiah ya. Mungkin peran KPU dan Bawaslu ini yang belum dirasakan oleh kawan-kawan muda terhadap entah itu perihal pendidikan politik, lalu apa lagi tadi? Lebih ke peran pendidikan politik sih. Iya. Saya rasa itu salah satu tugas beratnya KPU tuh, soal pendidikan politik itu, lalu soal Bawaslu bagaimana pengawasan dan sebagai kecurangan pemilu gitu, money politik dan sebagainya. Nah ini yang harus kerja keras lagi deh kayaknya tuh dua lembaga tersebut. Oke, terima kasih Bang Alfa dan juga Bang Rizky atas kesediaannya diskusi pada sore hari ini yang cukup menguras tenaga kita dan juga menguras gagasan tentang media punya penguasa menjelang pemilu 2024 di episode 7 di Suara Barisan Soekarnois kali ini. Closing statement dari saya adalah, sebagai milenial yang juga memiliki media sosial, peran milenial yang juga memiliki pers untuk dirinya sendiri, jangan sampai kita tidak berperan aktif dalam menyukseskan pemilu yang riang gembira dan juga pemilu yang damai di tahun 2024. Sekian Suara Barisan Soekarnois episode 7, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.